Berjumpa lagi di Klavo Sukacita. Hari ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Di saat ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas waktu dan kesempatan yang telah Tuhan beri bagi kami untuk mendengarkan firman. Bapa di sorga, firman Tuhan hendak disampaikan dan hendak kami mendengarkannya. Kami berdoa meminta kepadamu ya Tuhan Allah, terangilah hidup kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca dan hendak kami dengar tidak berlalu daripada pendengaran kami, tetapi kebenaran firman Tuhan tertanam di setiap kehidupan kami. Secara khusus kami yang mendengarkan firman-Mu, dan hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan memberkati, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dengan perikop pembacaan. Allah adalah kasih. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dikatakan berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang hendak kita renungkan bersama, mengasihi Allah dan mengasihi saudara. Sekali lagi tema kita hari ini, mengasihi Allah dan mengasihi saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Mengasihi menurut pendapat orang awam berarti menaruh kasih, mencintai atau menyayangi. Mengasihi Allah dan mengasihi saudara dapat dimaknai yaitu menaruh kasih sayang kepada Allah dan menaruh kasih sayang kepada saudara. Dalam pengertian yang luas, mengasihi Allah dan mengasihi saudara dapat memberi kasih kepada Tuhan dan kasih kepada semua orang yang percaya kepadanya. Namun, ada banyak orang yang melupakan hal ini. Tentu saja ucapan pada bibir mulut seringkali mengucapkan mengasihi Allah, namun pada kenyataannya, saat orang lain di sekitar kita dalam keadaan susah dan memerlukan bantuan, malah dibiarkan. Apakah ini bentuk tindakan mengasihi Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita bahwa apabila seseorang mengatakan, aku mengasihi Allah, tetapi dalam realitanya ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta atau pembohon atau yang kita kenal penipu. Artinya, sesungguhnya dia bukan orang yang percaya kepada Allah. Kalau di ayat 21 dari bagian pembacaan kita di sini mau ditegaskan kepada kita bahwa mengasihi Allah harus juga dengan tindakan hidup yang menunjukkan mengasihi sesama saudaranya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat kebencian dan kasih, benci dan kasih merupakan dua hal yang sangat bertolak belakang. Mustahil kita mengatakan kita mengasihi Tuhan jika dalam praktek sehari-harinya kita masih membenci orang lain. Jika demikian, kita disebut sebagai pendusta. Mengasihi Allah atau mengasihi sesama juga akan terlihat melalui
tindak atau melalui perbuatan kita. Berbicara tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama, itu berarti bahwa kita tidak mudah menghakimi orang lain. Bisa kita baca dari kitab Perjanjian Baru Injil Matius pasal 7 ayat 1 dan ayat 2. Di sini dikatakan menghakimi berarti tidak melihat keadaan diri sendiri, namun cenderung kita melihat kehidupan orang lain dengan penuh kritikan. Hanya kasih Tuhan sajalah yang sanggup menolong kita untuk tidak menghakimi orang lain. Karena kalau kita bicara tentang mengasihi Allah, itu berarti kita juga berbicara tentang mengasihi orang melalui tindak kita setiap hari, tindakan kita setiap hari dengan tidak menghakimi orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukti bahwa kita mengasihi Allah itu akan nyata melalui kita mengasihi orang lain. Ketika kita mengatakan mengasihi orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kasih itu kita akan dapat wujud nyatakan. Mengasihi orang lain adalah ketika kita tidak berbuat jahat, melainkan kita selalu berbuat baik kepada sesama kita. Ketika kita memiliki kasih Kristus, kita sanggup untuk berbuat baik karena kasih Kristus telah nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Karena orang Kristen, Bapak, Ibu, dan saya, kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita katakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Haruslah kita memiliki kehidupan yang mencontohi Kristus atau meneladani Kristus dalam segala aspek kehidupan. Sebab kasih itu tidak pura-pura atau kita berpura-pura untuk melakukan kebaikan. Kasih itu, kasih yang kita lakukan haruslah menjadi kasih yang nyata, kasih yang real di setiap kehidupan kita. Menjadi pertanyaan bagi kita saat ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Apakah kita adalah orang yang mengasihi Allah dan saudara kita? Ataukah kita seorang pendusta? Masing-masing kita merenungkan dan melihat kembali segala bentuk tindakan seperti apa yang kita lakukan di setiap kehidupan kita. Sudahkah sesuai dengan keinginan Allah lewat bacaan kita saat ini ataukah belum? Jika belum, sudah sepantasnya untuk kita meminta ampun dan merubah kehidupan kita, dan kita bersungguh-sungguh dapat menunjukkan kasih yang benar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, jangan kita seperti seorang pendusta yang hanya di bibirnya saja, namun dengan kebenaran dia tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bicara tentang mengasihi, tetapi tindakan hari-harinya tidak sesuai dengan apa yang ia perkatakan. Kalau kita katakan kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, itu berarti nyata bahwa kita mengasihi saudara kita. Sebagai seorang istri kita mengasihi suami, sebagai suami kita mengasihi istri, dan sebagai orang tua kita dapat mengasihi anak-anak kita. Itulah kasih yang nyata, kasih yang real yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan kita katakan melalui bibir mulut kita mengasihi Tuhan, tetapi kenyataannya bahwa kita masih membenci saudara kita atau anak kita atau suami kita. Kalau hari ini didapati dalam hidup kita, kita minta ampun kepada Tuhan, dan biarlah lewat pimpinan dan kuasa Tuhan, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan mampu mengubah kita, supaya ketika kita berbicara atau ketika kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, maka kasih itu nyata dan kasih itu real di setiap kehidupan kita. Saya percaya bahwa ketika Bapak, Ibu, dan saya, kita yang terus mendengarkan firman Tuhan, ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau bagi kita, maka saya percaya bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Saya percaya bahwa Tuhan mampu mengubah hidup kita, supaya kita juga dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti ketika kita mengasihi Allah,
maka kita juga mampu mengasihi saudara kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dari firman-Mu hari ini kami mau belajar. Ketika kami mengasihi Allah, maka kami juga mengasihi saudara kami, mengasihi sesama kami yang ada di sekitar kami. Jikalau kami katakan kami mengasihi Allah, sementara kami membenci saudara kami, maka kami adalah pendusta. Oleh dan sebab itu Tuhan, ampuni kami dan layakkanlah kami, mampukan kami supaya kami mampu dapat mewujud nyatakan kasih Allah yang nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga ketika kami katakan kami mengasihi Allah, maka itu jelas di tengah-tengah kehidupan kami bahwa kami mampu mengasihi sesama kami, saudara kami, suami kami, istri kami, bahkan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mampu mendengar, dan kami tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi mendengar, merenungkan, serta melakukan firman-Mu di tengah-tengah hidup, kerja, tugas tanggung jawab, dan panggilan pelayanan kami. Maka hidup kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terus berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.